Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ada sedikit gangguan teknis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada pagi hari ini, alhamdulillah kita dapat berkumpul melalui Zoom virtual mengenai studium general yang diadakan oleh program studi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan. Di sini saya selaku moderator sekaligus MC yang akan memandu acara studium general ini dari awal hingga akhir acara. Untuk selanjutnya, izinkan saya untuk membaca basmalah untuk membuka acara studium general ini. Kepada seluruh peserta Zoom, saya harapkan kita membaca basmalah bersama.
Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Izinkan saya untuk membuka pantun pada studium general kali ini. Ada nelayan berbaju merah. Nelayan tugasnya berlayar. Selamat datang di ruang kuliah. Semangat dalam belajar. Oke, sebelum acara dimulai, saya akan membacakan terlebih dahulu mengenai tata tertib Studium General Nutrition and Healthy Lifestyle for Boosting Immunity during Pandemic. Oke, slide. Oke, ini adalah tata tertibnya. Saya mohon kepada peserta yang mengikuti Studium General melalui Zoom diharapkan untuk menghidupkan kameranya dan mematikan audio atau mikrofonnya selama acara berlangsung. Peserta harap mengenakan pakaian yang rapi dan sopan. Kepada peserta akan diberikan sertifikat kepada peserta yang melakukan registrasi, mengisi absensi, serta mengisi link evaluasi. Link akan dibagikan melalui kolom chat Zoom. Oke, next. Peserta Studium General diharapkan untuk mengisi setiap form yang dibagikan melalui link dengan benar. Jadi gunakan data diri Anda yang benar. Peserta yang ingin bertanya kepada pembicara harap menuliskan pada kolom chat Zoom dengan format nama peserta, nama program studi, serta pertanyaan kepada pembicara. Oke, susunan acara pada hari ini, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Muhammad Mirza Nuraihan, yang ketiga adalah sambutan oleh Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan, Ibu Lina Handayani, SKM, MKes PhD, dan kemudian yang keempat yaitu Studium General yang dilakukan oleh Prof. Insinyur Hardinsyah, MS PhD, yang kemudian adalah tanya jawab, serta yang terakhir adalah penutup. Oke, kita langsung buka acara ini oleh Mas Mirza. Silahkan untuk kalam ilahinya bisa dibacakan. Oke, kepada Mas Mirza silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibakum bihillah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'u
bihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'aghidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhamilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Muhammad Mirza Nuraihan atas pembacaan kalam ilahinya. Baiklah, acara selanjutnya adalah sambutan dan pembukaan acara oleh Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan kepada Ibu Lina Handayani SKM MPes PhD. Kami persilakan waktu dan tempatnya. Baik, terima kasih Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Alamin yang senantiasa memberikan rahmat, pertolongan dan kasih sayangnya kepada kita sekalian, sehingga pada pagi yang cerah dan indah ini kita diberi kesempatan untuk thalabul ilmi dengan seorang profesor, seorang guru besar yang luar biasa yang alhamdulillah dengan izin Allah sudah hadir di tengah-tengah kita. Salawat dan salam untuk Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, teladan kita yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Alhamdulillah, sebuah kebahagiaan tersendiri ya. Hari ini kita kedatangan seorang guru besar yang luar biasa, Profesor Hardinsyah. Selamat datang Prof Hardinsyah di tengah-tengah keluarga besar kami yang baru lahir ini, Prof. Prodi Gizi, ini baru tahun pertama. Kami sangat berterima kasih dan bersyukur kepada Allah bahwa Prof Hardinsyah berkenan untuk hadir menjadi narasumber tunggal pada acara pada pagi hari ini. Untuk track record dari Prof Hardinsyah sudah tidak perlu diragukan lagi, sangat luar biasa, baik kiprahnya di kampus maupun di luar kampus ya, dan saat ini beliau juga menduduki sebagai ketua dari Perhimpunan Pergizi Pangan Indonesia, dan sangat diharapkan nanti untuk arahan dan bimbingannya kepada prodi gizi yang merupakan prodi yang baru lahir. Yang kedua, kami sampaikan penghargaan dan terima kasih kepada semua panitia yang sudah bekerja keras ya, mungkin untuk membuat appointment atau janji dengan Prof yang pasti luar biasa sibuknya, dan juga untuk mengumpulkan mahasiswa, sehingga kami dari fakultas sangat berterima kasih kepada semua pihak yang sudah membuat acara di pagi hari ini berlangsung insya Allah dengan baik dan lancar. Untuk adik-adik mahasiswa, saya harapkan tetap bersemangat walaupun pandemi belum berakhir, tetapi kesempatan untuk menuntut ilmu, untuk bertemu dengan orang-orang hebat, tetap terbuka walaupun di tengah-tengah dunia maya. Saya rasa nanti untuk profil Prof Hardinsyah akan disampaikan secara lengkap oleh moderator atau oleh MC supaya lebih memotivasi baik bagi para dosen maupun bagi mahasiswa supaya nantinya bisa mengikuti jejak dari Prof Hardinsyah yang kita cintai ini. Kami mohon maaf tidak semua pimpinan bisa hadir di acara pagi hari ini karena juga agenda lain terkait AIPT KMI yang juga akan berlangsung di hari ini, tetapi hal tersebut tidak mengurangi makna dan
nilai dari acara pada pagi hari ini. Saya rasa tidak perlu berpanjang lebar dari kami karena saya yakin para dosen dan juga mahasiswa sudah tidak sabar untuk mengikuti uraian dari Prof. Hardinsyah yang kita tunggu-tunggu. Kepada Kaprodi dan Sekprodi juga semua dosen, semoga ini bukan pertemuan yang pertama dan terakhir juga pada Prof. Kami harapkan nanti bimbingannya untuk senantiasa untuk membimbing kami yang masih baru lahir ini di semua rentang perjalanan kami sehingga bisa berkontribusi lebih baik di masa depan. Demikian Bapak Ibu dan tentu saja Prof. Hardinsyah yang kami muliakan. Semoga apa semua yang kita lakukan kami tidak bisa membalas dengan apapun, hanya Allah yang akan membalas dengan kebaikan dan pahala fid dunia wal akhirat. Baiklah, sesuai dengan tadi permintaan panitia, walaupun tadi MC sudah membuka dengan basmalah, tetapi secara officially kembali lagi mari kita bersama-sama dengan memohon rahmat Allah, mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan demikian maka acara kuliah umum pada pagi hari ini dinyatakan dibuka dengan resmi. Baik, kepada Prof kami mohon maaf apabila banyak kekurangan di dalam penyambutan yang serba terbatas dan baru di dunia maya ini. Semoga kelak diberi kesempatan ya Prof untuk bisa bertemu muka secara offline apabila kita masih diberi umur dan pandemi sudah berlalu. Akhirul kalam, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Lina Handayani SKM MKes PhD atas sambutannya dan pembukaan acaranya. Untuk acara selanjutnya yaitu acara Studium General yang akan dilakukan oleh Profesor Insinyur Hardinsyah MS PhD. Sebelumnya saya akan membacakan kurikulum vitae dari Prof. Hardinsyah. Silakan slide. Oke, beliau adalah Profesor Insinyur Hardinsyah, Magister Sains PhD. Beliau lahir di Pekanbaru, Riau, 7 Agustus 1959. Beliau telah menyelesaikan studi S1 dan S2 di Fakultas Ekologi Manusia Gizi IPB dan mengambil PhD di bidang gizi di Medical Faculty, University of Queensland, Brisbane, Australia. Okay, next. Ini adalah posisi beliau saat ini. Beliau merupakan guru besar di bidang ilmu gizi FEMA IPB University. Kemudian beliau juga merupakan Ketua Umum Pergizi Pangan Indonesia. Beliau juga merupakan Ketua Umum AIPGI, Chairman Southeast Asia Probiotic Scientific Regulatory and Export Networks. Beliau juga merupakan Presiden Federation of ASEAN Nutrition Societies atau FANS. Oke, lanjut. Dan ini adalah pengalaman beliau sebelumnya. Sebenarnya pengalaman beliau ini sangat banyak sekali. Jadi kalau dijadikan CV itu mungkin akan butuh beberapa slide. Ini saya ambil beberapa yang berhubungan dengan gizi. Walaupun tidak semuanya, mohon maaf nggih Prof. Ini beliau pernah menduduki Ketua Departemen Gizi Masyarakat IPB. Beliau juga pernah menduduki Kepala Pusat Studi Kebijakan Pangan dan Gizi IPB. Beliau pernah menduduki Ketua Kelompok Kerja Ahli tentang AKG dan Mutu Gizi Pangan di Kemenkes. Kemudian beliau juga pernah menduduki Ketua Tim Perumusan Acuan Label Gizi di BPOM. Next. Ini adalah bidang research beliau. Jadi beliau pernah meresearch mengenai lalapan, bagaimana efek lalapan terhadap blood beta carotene concentration, dan kemudian beliau juga pernah meneliti mengenai weight gain pada pregnant woman, dan kemudian beliau juga pernah meneliti efek daun dari flamengo atau gandaria, yaitu Boe macrophylla Griff. Kemudian beliau juga pernah meneliti mengenai total phenolic content.
quercetin, antioksidan activity pada Gandaria. Next. Dan kemudian beliau pernah meneliti mengenai body mass index and body composition of Indonesian mall visitors in several cities. Kemudian beliau juga pernah meneliti mengenai food-based dietary guideline in Southeast Asia countries. Kemudian beliau juga pernah meneliti hubungan sarapan dengan nutritional status pada anak-anak di Deli Serdang, North Sumatera, Indonesia. Kemudian beliau juga pernah meneliti mengenai feeding disorder pada anak-anak dengan cerebral palsy spastik. Itu beberapa research beliau. Mohon maaf tidak bisa disampaikan semuanya karena beliau punya banyak sekali riset. Mungkin ada hampir ratusan riset yang beliau lakukan. Oke, sekian CV dari Prof. Insinyur Hardinsyah MS PhD. Kepada beliau saya persilahkan untuk mempresentasikan studium general hari ini. Baik, suara saya kedengaran nggak ya? Suara saya kedengaran? Iya. Ya, terdengar, Prof. Terdengar. Baik. Terima kasih pimpinan Prodi dan juga kepada Ibu Dekan, Bu Dina, dan semua staf pengajar yang hadir dan adik-adik mahasiswa yang saya hormati, saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera selalu. Terima kasih kepada Universitas Ahmad Dahlan, khususnya Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Prodi Gizi. Selamat buat Prodi Gizi yang telah dirintis, telah dimulai. Saya doakan semoga semakin maju dan juga ketika nanti ada penilaian dari Lampateket bisa mendapatkan nilai sesuai yang diharapkan, dan mahasiswa-mahasiswa yang belajar di sini bisa menunjukkan prestasinya, tidak hanya prestasi di universitas, tapi juga prestasi nasional. Amin. Selanjutnya, perkenankan saya untuk men-share screen materi yang akan saya sajikan sesuai dengan permintaan dari pimpinan Prodi bahwa kita kaitkan dengan kondisi pandemik. Dan lebih khusus lagi bagaimana aspek gizi, kemudian aspek-aspek healthy lifestyle, gaya hidup yang sehat bisa kita atur untuk meningkatkan imunitas. Bahasa lainnya, kalau setelah menjelang akhir pandemi ini seringkali disebut dengan istilah AKB ya. Apa itu AKB? Adaptasi kehidupan baru. Dianggap kita akan memiliki kehidupan yang enggak seperti yang lalu, ada kehidupan baru yang harus kita jaga jarak, harus kita bermasker, bersih-bersih tangan, memperbaiki pola konsumsi kita sehari-hari sehingga kita bisa terjaga, tetap hidup sehat, bisa terlindungi, baik itu secara eksternal dengan menjaga jarak, dengan bermasker, dengan cuci tangan, maupun secara internal kita meningkatkan imunitas tubuh kita. Karena itu pada pagi hari ini judulnya gizi dan gaya hidup meningkatkan imunitas di masa pandemi. Ada 4 hal yang akan saya sampaikan di buku 2 dan 3 akan lebih lama nanti. Sebelumnya tentunya saya awali sekilas tentang imunitas. Khawatir kita beragam latar belakang dan level pendidikan. Saya awali sedikit tentang sekilas imunitas. Kemudian dengan istilah pandemik yang kalau sudah belajar epidemiologi pasti paham, kalau sudah melihat kondisi realitas kenapa dibilang pandemik yang sekarang COVID-19 juga paham. Kemudian nanti gizi dan pangan yang mempengaruhi imunitas. Ya, ada zat gizi makanan yang bisa meningkatkan imunitas, ada juga zat gizi dan makanan yang menurunkan imunitas. Jadi di samping yang kita lihat
yang kita akan diskusikan yang meningkatkan, juga yang akan menurunkan, sehingga kita bisa meminimalkan yang menurunkan dan memaksimalkan, mengoptimalkan yang meningkatkan. Begitu juga gaya hidup, ada gaya hidup yang meningkatkan imunitas, ada yang menurunkan imunitas. Saya tulis gaya hidup yang mempengaruhi imunitas. Akhirnya nanti saya akhiri dengan kesimpulan. Baik, ini suatu grafik yang baru dipublikasi kurang lebih 5 tahun yang lalu yang menunjukkan penggunaan kata imun, immunity, ya, imunologi yang berkaitan dengan kekebalan lah dalam bahasa Inggris yang dipublikasi di dalam hampir 1 abad terakhir. Kita melihat bahwa meskipun kata imun itu dikenal sudah lama di bidang non-kesehatan, khususnya dalam dunia regulasi awalnya ya, di Yunani karena dia berasal dari bahasa Greek, imunis. Di dalam dunia perdagangan dan regulasi, orang-orang yang dapat pembebasan dari hukum atau barang-barang yang dia atau orang yang bisa masuk ke suatu negara, katakan ke Yunani, tanpa mengikuti persyaratan-persyaratan, sementara orang lain harus ada persyaratan-persyaratan, itu dianggap orang itu bebas, kebal terhadap hukum. Jadi misalnya kalau kita mau ke Malaysia, kita hanya ditanya paspor, nggak ditanya visa. Artinya orang Indonesia ke Malaysia tidak memerlukan visa, cukup paspor. Tapi ketika kita ke Amerika, kita diminta kedua-duanya, ya paspor ya visa. Artinya untuk ke Malaysia, ke Singapura atau negara-negara di Asia ini, di Southeast Asian, karena ada perjanjian antar negara, maka kita dibebaskan, tidak perlu ngurus visa, tidak perlu menunjukkan visa. Artinya bebas ya dalam regulasi. Nah, begitu juga dulu di zaman Yunani kuno, ya, kata imun ini bahwa orang itu bebas terhadap hukum atau kebal terhadap hukum. Lama-lama ya, baru kurang lebih abad setengah yang lalu itu diadaptasi di bidang kesehatan ya, semenjak ilmu mikrobiologi berkembang, di mana bakteri mulai dikenal setelah mikroskop ditemukan, bakteri dikenal, virus dikenal, fungi dikenal, kemudian ternyata penyakit tadi bisa disebabkan oleh ada bakteri patogen ataupun mikroba patogen yang ternyata kalau kita sudah menderita itu bisa membuat kita punya sistem imuniti tersendiri karena terbentuk yang namanya antibodi sehingga ada kekebalan. Nah, sejak abad yang lalu lah banyak tulisan-tulisan ilmiah yang berkaitan dengan penggunaan kata imunis tadi yang berarti bebas tadi, jadi berarti kebal secara kebal terhadap patogen begitu. Jadi kita lihat bagaimana peningkatan penggunaan kata imun, baik itu imun sistem, imun respons, imun defisiensi, ya, imun kompleks, imun globulin dan imunologi dalam publikasi, terutama penggunaan imun sistem ya. Selama 70 tahun terakhir atau 60 tahun terakhir penggunaan imun sistem itu dasar sekali meningkat drastis dalam berbagai publikasi internasional. Itu kemarin yang di dalam Journal Current Immunology Review baru saja terbit awal tahun ini. Nah, itu artinya bahwa tadi kata imun itu bukan tadinya aslinya dari medical science, medical dictionary atau di bidang kesehatan, tapi dia tadi diambil dari
istilah hukum, kebal secara hukum, imun, yang kemudian diambil diadaptasi di bidang kesehatan kebal. Dari sisi penyakit tertentu, artinya karena kita telah mempunyai antibodi di dalam tubuh kita. Nah, bagaimana sistem imunitas di dalam tubuh kita? Tuhan yang Maha Kuasa memberikan sistem yang luar biasa pada tubuh kita. Imunitas kita itu berlapis, pertahanan kita itu berlapis. Jadi kalau misalnya Anda tinggal di suatu kawasan yang aman, rumah Anda itu mempunyai keamanan yang berlapis. Pertama di pintu kompleks, ya, di pintu kompleks sudah ada satpam atau petugas keamanan yang menjaga. Kemudian masuk ke blok, di blok itu ada lagi, ya ditanya lagi KTP-nya, diperiksa lagi, ya oleh petugas satpam atau keamanan. Ketika masuk rumah Anda, di depan pintu dijaga lagi oleh satpam. Ada 3 lapis ya. Itu kan berarti hebat security keamanannya, apalagi kalau bersenjata gitu ya. Nah, sama dengan sistem imunitas kita, secara umum kita bagi ada 3 lapis, bagikan masuk ke dalam perumahan, blok perumahan, dan rumah tadi. Pertama ada pertahanan luar, paling luar, pertahanan pertama, the first layer immune defense namanya. Itu kulit, ya, kemudian berbagai bulu yang diciptakan Tuhan, ya, dan karena itu Anda melihat bahwa berbagai bulu di permukaan kulit kita, termasuk di rongga tubuh kita, ada bulu hidung, ada bulu telinga, ada bulu di bawah ketiak dan lain sebagainya. Itu semua sebenarnya diciptakan adalah sebagai bagian dari first layer defense, ya, artinya entah itu mikroba yang bakal masuk, mikroba tadi bisa dia yang jahat, patogen, bisa juga mikrobanya tidak mengganggu, atau bahkan ada mikroba yang baik. Nah, maksudnya kan ini untuk menyaring supaya mikroba termasuk yang patogen, tapi juga termasuk debu. Karena itu kenapa ya kok sekali sekian lama kita rasakan hidung kita rasanya ya ada sesuatu yang harus dibersihkan di bulu-bulunya. Begitu juga di telinga, ya, tidak hanya ada bulu di bagian dalam, tapi juga diberikan ada sejenis lemak, ya, sehingga benda-benda yang masuk tadi tertahan oleh cairan berlemak tadi. Kalau di mulut kita ada cairan ludah misalnya kan. Kalau kita menangis keluar air mata, ya, bukan hanya menangis. Kalau kita tadi ada gangguan debu atau zat masuk ke mata kita, maka air mata keluar dalam rangka menetralisir atau memusnahkan atau ingin mengeluarkan benda asing yang masuk tadi. Dan mikroba, ya, di seluruh permukaan tubuh kita banyak mikroba, sampai di mulut kita ada mikroba, sampai ke saluran cerna kita, sampai di usus kita banyak mikroba yang dikategorikan ada 3. Ada yang dia tidak mengganggu dan tidak baik, ada yang dia baik, ada dia mengganggu. Nah, ini perlu namanya ada simbiosis, suatu keseimbangan antara kita nggak bisa menghindari bahwa akan masuk mikroba ke dalam tubuh kita, entah itu melalui minuman, melalui makanan, ya, dan memang juga ada di dalam tubuh kita berkembang biak. Yang kita jaga bagaimana yang mikroba jahat atau patogen tidak masuk ataupun tidak banyak. Kalaupun dia masuk sedikit yang bisa dinetralisir oleh bakteri, bukan bakteri saja, oleh mikroba yang baik. Ya, mukosa itu lapisan permukaan, ya. Jadi termasuk tadi bahwa di rongga mulut kita juga ada mukosa, di lapisan saluran pencernaan kita ada mukosa, ada di usus juga tempat terjadi penyerapan zat-zat, termasuk tadi zat gizi. Karena ada di samping karena zat gizi permukaannya tadi jadi bagus, juga karena ada mikroba
ya, yang membersihkan permukaan mukosa sehingga mukosa usus tadi pori-porinya, jod-jodannya tadi bisa dengan bagus menyerap makanan. Dan kalau dia tadi bagus bersih, berarti mikroba patogennya menjauh atau sedikit atau dimusnahkan oleh mikroba yang baik. Nah, pertahanan kedua itu ada sejak lahir kita dititipkan, dibawa di dalam tubuh kita melalui sistem molekul, ada juga yang sifatnya sel yang disebut dengan imunitas bawaan atau bahasa lainnya dikatakan innate immunity. Innate itu artinya bawaan, immunity imunitas bawaan. Ya, jadi dia berada di dalam darah. Ketika darah mengalir, dia ikut berjaga, patroli. Ada di dalam cairan limpa, ya, cairan limpa itu juga bergerak. Karena itu di dalam zat gizi air jadi penting untuk kelancaran kerja dari molekul dan sel-sel imun yang sifatnya tadi sudah kita bawa dan makin hari makin mature. Jadi waktu kita lahir masih sedikit, kemudian mulai dari usia 2 tahun itu semakin optimum dia, dan semakin usia mengawali dewasa, menjelang usia 20 tahun itu sangat optimum sekali, meningkat pesat. Kemudian ketika kita menjelang usia 50 tahun, nah dia mulai menurun. Usia 60 menurun sekali, sehingga risiko sakit untuk usia di atas 50-60 itu jauh lebih berisiko, lebih besar dibanding bagi anak-anak seperti usia kamu, generasi Z dan milenial. Jadi dia bisa zat-zat tadi bisa melakukan perlawanan, ya, dan kalau perlawanan itu terjadi, maka peperangan itu bisa membuat sel-sel di sekitar daerah perlawanan tadi jadi agak panas, meningkat panas, kemudian ada radang, itu yang disebut inflamasi. Jadi radang atau inflamasi itu bisa salah satunya karena terjadinya perseteruan antara molekul senyawa imunitas yang ada di dalam tubuh kita, sel imunitas bawaan terhadap patogen yang masuk, yang dinilai secara radar. Mereka punya sistem untuk menilai ada nggak benda aneh yang masuk ke dalam tubuh. Kalau ada benda aneh dalam pertahanan the second layer ini, maka dia bergerak. Nah, bergerak tadi di samping tadi cara melakukan peperangan itu ada yang cara menangkap, diamankan, kemudian jadi mati, ya. Jadi seperti ikan makan sesuatu, tapi ini molekul, ya, berbagai jenis di dalam butir darah putih kita, ya. Sel-sel fagosit ini akan melakukan atau melawan atau memakan patogen yang masuk tadi, makhluk aneh yang tidak biasa di dalam tubuh. Mungkin ada juga jenis-jenis protein yang mempunyai fungsi antimikroba, ya, bisa mematikan antimikroba. Kalau itu nggak bisa dilakukan karena memang benda yang masuk ini bendanya punya kekuatan tersendiri, dia benda asing tapi nggak bisa dikalahkan dengan pertahanan tahap kedua ini tadi oleh sel-sel fagosit maupun protein antimikroba, maka tubuh dengan sel T dan sel B-nya melakukan komunikasi, melakukan cepat gerakan, mengenal siapa ini yang masuk, yang aneh ini nggak bisa dilumpuhkan oleh pertahanan kedua. Maka di potret karakteristiknya segera diberikan pesan. Ini kelihatannya kita perlu buat senjata khusus, ya. Kalau orang kampung, ya, kita perlu buat ngasah pisau tersendiri
supaya pisaunya lebih tajam, atau kita perlu senjata sendiri untuk menembaknya lebih jitu. Maka itu yang disebut dengan antibody. Perlu senjata khusus dibuat untuk mematikan lawan. Lawan yang masuk ini adalah benda asing yang aneh, atau juga disebut dengan antigen. Dalam konteks kita bicara pandemik COVID-19 ini adalah virus SARS-CoV-2 tadi, ya, karena itu belum pernah dikenal oleh tubuh kita. Kalau kita belum pernah sakit itu, ya perlu dibuat senjata khusus, itulah antibody, ya, untuk melawan, ya, termasuk dengan berbagai limfositnya. Jadi ini gambaran sederhana yang cisline different tadi, ya, di permukaan kulit kita. Kalau misalnya yang warna 6 biru hitam ini adalah benda asing yang masuk. Dalam konteks ini misalnya SARS-CoV-2, kemudian kalau dia masuk, nah ini kan kalau virus ini melalui saluran pernapasan, karena dia nanti docking masuknya melalui saluran pernapasan ke paru, ya. Jadi imunitasnya juga ini berarti nanti haruslah kuat sebelum dia nempel di paru tadi. Tapi kalau dia masuk ke tadi jalur paru, maka ada immunity, bagaimana membuat antibody, ya, kerjasama dari B cell sama T cell ini untuk menghasilkan berbagai antibody melawan. Kalau sudah begitu, ya tergantung kita seberapa ampuh kita bisa membuat antibody. Kalau antibody kita sedikit dan nggak bisa memproduksi, di mana bahan utama memproduksinya itu adalah asam-asam amino yang berasal dari protein yang berkualitas. Samping nanti ada vitamin dan mineral, maka kita kalah, berarti kita sakit. Kalau antibody kita kuat, bagus, yang masuk ini sedikit, maka sembuhlah orang secepatnya. Tapi proses membuat antibody ini dalam hitungan 5 hari, 7 hari, ya, tidak bisa dalam waktu sekejap 1 menit, begitu. Untuk kalau sudah sampai pada pertahanan yang ketiga ini. Ya, karena itu ada siklus seperti yang di sebelah kanan ini, ya. Jadi masuknya antigen, benda aneh, katakan ini COVID-19 tadi, virusnya, maka akan terjadi respon imunitas yang meningkat. Ini bisa hitungan harian sampai minggu. Karena itu memang orang disuruh istirahat sampai 1 minggu, 2 minggu, karena untuk menunggu respon imunnya ini bisa mengalahkan apa tidak. Kalau nggak bisa mengalahkan, berarti dia akan tampak jadi positif, ya kan? Maka dia harus diisolasi. Jadi perlu waktu untuk menghasilkan imunitas tadi, ya, 5 hari sampai 2 minggu, tergantung perlawanannya. Ini tadi yang saya katakan bahwa imunitas kita sudah ada sejak lahir, innate immunity, meningkat pesat. Kalau kita pernah jatuh sakit, maka ada satu lagi namanya tadi yang saya katakan, kalau membentuk antibody itu namanya adaptif imunitas. Imunitas yang secara adaptif pada kondisi kita sakit serangan tadi, di situ dibentuk, itu adaptif imunitas, immunity. Jadi imunitas adaptif tadi dalam perjalanan hidup kita, kalau kita terpapar, pasti tubuh kita melakukan pembentukan tadi. Kalau kita sehat, berarti kita sudah punya rekaman penjahat dari tubuh kita. Kalau dia datang lagi nanti, tubuh kita sudah siap menghasilkan, oh ini penjahat yang kemarin nih, dia punya sistem bagaimana recall, mengingat, sehingga dihasilkan lagi, dilawan lagi. Tapi kalau belum pernah sama sekali, itu tadi dia akan mengenal dulu, kemudian dia akan membuat senjata, kemudian akan terjadi peperangan. Ya, jadi karena itu di masa pandemik ini yang dikatakan masa berakhir dengan adaptasi kondisi baru, ya kita memang yang dulunya nggak biasa membawa
tisu jadi biasa membawa tisu, yang tadinya nggak biasa membawa sanitizer, hand sanitizer, jadi sekarang biasa membawa hand sanitizer kalau bepergian. Tadinya nggak pakai masker, sekarang pakai masker. Tadinya nggak terlalu jaga jarak, sekarang jaga jarak. Jadi tadinya nggak care dengan makanan bergizi, kalau ingin imunitasnya baik ya harus makanan bergizi. Jadi di masa pandemik dan adaptasi kebiasaan baru ini ada dua hal yang harus kita perkuat ya. Hal-hal yang berkaitan dengan sanitasi kebersihan dan hal-hal yang berkaitan dengan makanan bergizi atau gizi seimbang. Nah, apa kaitannya? Ini sekedar istilah saja karena judul kita ada pandemik. Kalau Anda sudah belajar epidemiologi pasti paham. Pakai demik-demiknya ada dua ya. Satu disebut epidemik. Ya. Kalau permasalahan atau di dalam penyakit tadi, penyakitnya hanya terakumulasi di suatu wilayah saja, enggak menyebar. Dan ini sendiri loh. Ayo lihat ke belakang. Jadi lanjutkan. Kemudian ya kalau endemik tadi, epidemik tadi, ya masalahnya meningkat tidak terkendali, tapi di satu wilayah atau beberapa wilayah saja. Tapi kalau dia pandemik, masalah tadi meningkat dan menyebar hampir ke semua negara di dunia ini. Jika dikatakan dia menjadi penyakit global, ya, dan itulah disebut dengan pandemik. Berbeda dengan epidemik. Nah, karena itu di dalam masa sekarang pandemik ini kita perlu menerapkan berbagai perilaku di masa adaptasi kehidupan baru. Berbagai aktivitas kita perlu sesuaikan. Aktivitas seperti sekarang, belajar dari rumah, belajar dari tempat Anda di mana berada, tidak kumpul di satu ruangan atau di kampus secara fisik. Kemudian juga bagaimana kita bisa tetap bisa bekerja, kalau makan juga di restoran jaga jarak, kalau di pergaulan juga jaga jarak, bahkan di mobil ketika puncak-puncaknya juga diatur jarak berjarak, ya dengan cara menerapkan protokol kesehatan. Nah, ini tentunya jadi perhatian kita masih saat ini. Sekarang kita masuk, kalau kita bicara ini faktor eksternal ya, jaga jarak, masker, cuci tangan. Sekarang bagaimana kalau secara internal kita memperkuat imunitas supaya andaikan dia masuk, antibodi kita bisa melumpuhkan SARS-CoV-2 tadi, virus SARS-CoV-2. Nah, ini ada penelitian yang didasarkan pada persepsi. Ya, di ribuan orang di internet secara global ditanya pada penelitian Macedo et al. 2019 ini, menurut Anda faktor apa saja jadi lanjutkan host di ini aja, di mute aja dulu teman-teman yang daripada mengganggu. Ditanya menurut Anda apa saja faktor yang bisa meningkatkan imunitas. Dan jawabannya kita lihat ya, sebagian besar kalau kita ambil 5 yang utama atau 6 yang utama atau 7 yang utama, ya semua itu berkaitan dengan gizi. Yang lebih baik, buah sayur yang lebih banyak, ada vitamin tertentu yang diasup, antioksidan, pangan-pangan antioksidan, mengandung antioksidan yang lebih tinggi diperbanyak, probiotik itu jenis bakteri baik yang dalam jumlah tertentu terbukti ya bermanfaat bagi kesehatan. Ada mineral tertentu, ada vitamin C langsung disebutkan,
Ada lagi kita harus hidupnya lebih sehat, ada herbal tertentu, harus berolahraga. Itu 40% ke atas menjawab ini semua. Dan apa yang dirasakan oleh awam ini itu ternyata secara teori benar. Mungkin mereka tahu dari media sosial, mungkin mereka tahu dari ikuti webinar dan sebagainya. Jadi memang tren selama 2 tahun terakhir tentang immunity ini luar biasa gitu ya. Sebelum kita mengalami COVID-19 ini kan dulu ada MERS ya, ada flu burung ya, avian flu dan lain sebagainya yang 5 tahun yang lalu juga hal-hal yang berkaitan dengan meningkatkan imunitas ini sudah jadi concern banyak pihak ya, tentunya yang dia akses pada media sosial, akses pada berbagai informasi. Dalam waktu yang lalu tentunya webinar belum populer, tapi YouTube, media sosial sudah populer ya. Dan ini nanti kita cek karena ini adalah pemahaman awam, benar apa enggak ini secara keilmuan. Nah ini yang kalau kita lihat secara keilmuan bahwa pada literatur terakhir baru beberapa bulan yang lalu disebutkan oleh Muhammad Idir dan kawan-kawan orang dari Timur Tengah sana, dan ada 8 atau 10 pakar melakukan review. Judulnya bagaimana peran gizi, cuman saya buat ini peran gizi dan pangan karena ada pangannya juga yang muncul. Seperti judul aslinya sih role of nutrient in immunity. Nah, kita lihat kalau di tengah ini ada sistem imunitas, ada banyak zat gizi yang berkaitan dengan ada yang secara langsung, ada yang tidak langsung. Yang saya sebutkan tadi, protein itu secara langsung, karena protein ini asam amino tadi dasar untuk membentuk ya, karena semua bahan molekul sel dari imunitas tadi ya, punya DNA, punya globulin, sitokin ya. Jadi secara langsung efeknya. Karena itu sangat disayangkan kalau orang berpikir imunitas itu hanya vitamin C gitu ya. Ya vitamin C diperlukan, tapi itu tidak langsung. Itu pertama harus kita perbanyak itu makan protein berkualitas ya. Ya apa itu ya, makan lauk pauk. Kalau di Jogja banyak tempe, banyak telur, ikan. Buat yang mampu ada susu, ya, ada daging dan lain sebagainya, itu semua sumber protein. Itu paling penting karena dia directly dalam membentuk sel-sel dan molekul imunitas tadi. Kemudian zat besi itu penting untuk untuk maturity ya, kematangan dari pembentukan sel-sel imunitas tadi, dan juga untuk penggandaannya bersama dengan protein ya. Kemudian vitamin A juga tidak langsung karena dia berperan pada reseptor. Juga vitamin D ya, dia tidak langsung melalui reseptor, sama bagaimana menghambat replikasi virus ya. Jadi pertahanan internal kita adalah imunitas, itu sangat ditentukan karena ketika kita makan lauk pauk, zat besi kita pasti bagus. Tapi kalau kita hanya makan makanan nabati atau dari tanaman, ya zat besinya rendah, proteinnya rendah. Meskipun misalnya dari tahu, misalnya dari tempe, proteinnya tinggi, zat besinya tidak sebanyak yang ada misalnya di ikan. Apalagi di dalam kalau kita juga suka makan kerang, makan daging merah, misalnya. Jadi anggapan bahwa bagusnya itu kita harus vegan, ya itu nggak benar gitu ya. Jadi jangan sampai di masa COVID ini kita jadi orang vegan, gitu. Ya anti terhadap lauk pauk misalnya. Itu satu ya. Kemudian kalau kita lihat
mau muter ke arah jarum jam ya, ke kiri nih, ada fenolik. Ini banyak memang di dalam berbagai jenis sayur, kemudian serealia, utuh. Kemudian dari sisi tanaman banyak ini fenolik. Ya. Dia mempengaruhi replikasi virus. Kemudian yang saya merah ini yang negatif. Yang tadi, kalau ini banyak justru imunitas kita jadi turun. Apa itu? Misalnya kalau terlalu banyak mengkonsumsi mengasup gula, atau terlalu banyak mengkonsumsi mengasup karbohidrat yang atau makanan yang glycemic index atau glycemic load-nya rendah. Glycemic load-nya tinggi. Artinya makanan-makanan yang terlalu manis atau tadi kurang serat, karbohidrat kurang serat itu kan glycemic indeksnya tinggi, cepat terjadinya peningkatan gula darah. Jadi umumnya makanan-makanan yang berbasis tepung-tepungan tapi tidak kita konsumsi dengan sayur. Jadi kalau Anda mahasiswa makan mie, sertailah dengan sayur, sertai dengan protein. Karena itu nilai-nilai nenek moyang kita, orang tua, makan mie dengan telur sama sayur itu nilai yang amat bijak karena dia menurunkan glycemic indeksnya sehingga gula darahnya tadi lambat untuk dikonsumsi. Begitu ya kalau makan roti. Makan roti diberi spreadnya margarin, diberi spreadnya misalnya kacang selai kacang atau diberi selai coklat ya, asal tidak terlalu manis. Itu berarti menurunkan glycemic indeksnya karena karbohidrat tadi kalau ditambah serat, ditambah lemak, ditambah protein jadi lambat dia dicerna, lambat dia digunakan. Jadi kalau makan roti jangan roti doang, ya harus disertai tadi untuk memperlambat glycemic responnya. Begitu juga yang di atasnya, ya kalau tadi yang merah ini adalah yang membuat negatif juga lipid. Lipid dalam arti lemak tertentu ya, lemak jenuh dan lemak trans, ya itu enggak itu berbanding terbalik ya. Jadi kalau itu terlalu banyak kita makan, maka akan menurunkan imunitas. Jalurnya melalui inflamasi ya. Dia meningkatkan inflamasi. Tapi bukan inflamasi. Inflamasi ini tidak hanya tadi yang saya ceritakan karena adanya perseteruan dengan sel antigen aneh yang masuk, tapi inflamasi bisa juga karena tadi termasuk banyaknya lemak jahat atau lemak jenuh dan lemak trans ya. Ya, lemak trans ini begitu mudah mendeteksinya. Seperti kalau kamu suka krim-kriman, kalau ulang tahun makan cake ya, yang banyak krimnya itu banyak transnya nggak bagus. Jadi, ya karena sekali setahun makannya sedikit nggak masalah. Jadi kalau kamu hobinya kalau beli cake itu yang berkrim, itu berarti lemak transnya lebih banyak. Kemudian minyak yang menggunakan suhu yang tinggi ya. Jadi penggorengan di atas 180 dan di atas 200 derajat high temperature itu menyebabkan asam-asam lemaknya bisa berubah jadi trans. Dietary fiber ya. Jadi karena itu makan sayur, makan buah, di samping ada di situ serat makanan juga situ banyak fenolik. Juga di situ banyak karotenoid yang ke kanan sana, ke atas fenolik karotenoid. Ya, kemudian juga kalau omega 3 ya, ada dari telur, dari ikan, ya, bahan dasarnya juga ada dari linolenat, dari berbagai kacang-kacangan, alpukat. Kemudian ke kanan lagi ya, ini ada mineral yang selain zat besi tadi secara langsung, zinc dan selenium secara tidak langsung. Dia berperan juga sebagai antioksidan, sama nanti penting di dalam faktor transkripsi. Kemudian yang ke kanannya lagi ada vitamin E, vitamin C ya, vitamin C ini yang populer dari dulu. Kemudian juga ada beta karoten yang banyak juga di sayur dan buah. Kemudian fenolik ya, yang dia bisa mengendalikan oxidative stress.
meredakan reaktif oksigen species atau reaktif nitrogen species. Dan jadi semua zat gizi ini ada yang bersifat tadi saya katakan langsung, ya, seperti protein dan artinya tidak langsung. Tapi semua ini akhirnya harus kita asup, dan dengan cara kita menerapkan beragam makanan, ada makan pokok, lauk pauk, sayur buah, minum, ya, kemudian membatasi gula, garam, dan lemak, maka otomatis itulah namanya gizi seimbang. Tapi itu saja belum cukup kalau kita gaya hidupnya nggak benar. Nanti kita bicarakan soal gaya hidup pada berikutnya. Nah, ini tadi kenapa sih kalau kelebihan gula bisa menurunkan imunitas? Jadi ada 6 alasannya. Pertama, kebanyakan yang manis makan gula itu memberi makan bakteri jahat, ya, di saluran cerna kita, khususnya di usus. Kemudian mengganggu pertumbuhan baik. Kalau bakteri jahat itu banyak, maka dia akan menggeser secara kolonisasi, menggeser bakteri baik. Kemudian kalau bakteri baiknya tadi minim, tergeser oleh yang jahat, itu mengurangi kinerja bakteri baik. Karena bakteri baik ini bekerja di permukaan usus kita supaya bersih, bagus, penyerapan zat gizi di usus jadi baik. Jadi kalau kinerjanya terganggu, maka penyerapan zat gizi juga terganggu. Kemudian perannya lagi, kalau gula kita cukup, tentunya seimbang mineral. Tapi kalau kelebihan gula, itu ketidakseimbangan mineral terjadi. Karena dalam kaitannya tadi penyerapannya. Kemudian transportasi vitamin C jadi kurang efisien kalau kelebihan gula banyak. Dan mengurangi jumlah dan kemampuan kerja sel darah putih. Karena sel darah putih ini kan termasuk pertahanan kedua, jadi ya, kalau sebelum terbentuknya antibodi. Penelitian menunjukkan ya, minum-minuman yang manis 3 gelas dalam satuan waktu yang sama itu tentu menurunkan kinerja sel darah putih. Jadi kalau minum manis ya sedikit demi sedikit, setengah gelas atau setengah botol istirahat, ya minum air putih, kemudian baru minum lagi nanti. Dan 1 hari ya boleh lebih dari 4 sendok makan ya. Dalam arti itu sekitar kalau kali 15 per sendoknya 60 gram, ya boleh lebih dari itu. Kemudian ya, asupan garam yang tinggi juga dapat mengganggu kerja sel imunitas, terutama yang sifatnya menghancurkan. Juga kerja sel antibodi yang dibentuk tadi enggak efisien. Kelebihan asupan lemak trans saya sudah katakan tadi. Nah ini contoh sumber lemak trans ini enak kan ini seperti ini. Saya bilang enggak enak. Tapi ya di krimnya tadi banyak lemak trans. Jadi kelebihan asam lemak jenuh juga potensi mengganggu fungsi sel T ya, yang berperan di dalam produksi antibodi, dan juga kalau sel T-nya berkurang ya inflamasi radang kita jadi sulit sembuh. Ya, jadi kalau makan gorengan enak kan ya, tapi kita nggak tahu kadang-kadang gorengan itu pastinya minyak jelantah berkali-kali sampai hitam begini. Jadi, kalau beli gorengan ya perlu berhati-hati. Jadi paling bagus memang ketika kita tahu si tukang gorengnya mulai kerja, berarti dia menggunakan minyak yang baru. Atau kalau kita lihat itu minyak yang kemarin dibungkus jelantah kemudian dipakai lagi, yang bisa dibeli. Ya repotnya kalau nggak tahu dia gorengnya seperti apa kan begitu. Itu perlu kehati-hatian. Kemudian sumber-sumber protein menurut saya tadi yang paling murah itu memang ya telur, tempe ya. Bahwa bisa mengkonsumsi yang lainnya ya lebih baik. Kalau omega 3 mengalami kesulitan ya memang perlu suplemen, tapi selagi kita bisa peroleh dari pangan sekitar kita tentunya lebih baik. Sumber air minum itu banyak sekali ya, tidak hanya air putih, air kelapa juga ada. Kalau bosan dengan air putih bisa sekali-sekali dengan air kelapa. Bisa juga air putih tadi ya,
kita buat cita rasa dengan berbagai potongan buah, berbagai dengan potongan sayur yang membuat cita rasanya jadi mudah. Atau diberi teh gitu kan, tapi tidak pakai gula atau sedikit gulanya, tidak cita rasa. Kadang-kadang kalau bosan air putih saja, jadi kalau bisa air putih saya lebih baik. Nah, jenis minuman yang banyak zat gizinya ya susu gitu ya, atau sari kedelai, tapi tentunya ini perlu effort tersendiri. Harganya tentunya tidak sama dengan air putih, tapi banyak zat gizi di dalamnya ya, 10 sampai 30% kebutuhan vitamin mineral kita bisa terpenuhi dengan kita minum segelas susu satu hari. Kemudian kalau memang harus lebih pahit lagi, bisa juga kopi pahit. Nah ini tadi saya katakan soal probiotik ya, ada mikroba baik, ada mikroba tidak baik. Dan ini bisa, yang penting adalah bagaimana mikroba baiknya lebih banyak, mikroba jahatnya sedikit. Nah ini perlu dengan pengaturan. Ini tadi, kurangi yang manis, karena yang manis itu disukai oleh bakteri yang tidak bakteri jahat. Berbanyak serat, karena serat ini adalah makanan dari atau prebiotik, itu adalah bagian dari makanan bakteri baik ini. Kemudian pengaturan pH ya, jadi sekitar antara 5 sampai 7,1 7,2 ini dengan pH darah ya, sekitar 6,8 sama 7 itu optimum pertumbuhan umumnya bakteri baik. Kalau terlalu tinggi dia juga musnah, terlalu rendah hanya bakteri-bakteri tertentu, lactic acid yang bertahan. Ya, kemudian perlu ada kita pengaturan aktivitas fisik, kita perlu tidur yang cukup, ya, perlu juga mengendalikan stres. Selain itu tentunya juga bisa jadi ada faktor genetik, tapi perannya sih relatif kecil kan, sekitar 15% dari berbagai kajian. Ini spesifiknya, ya, Anda kalau ingin tahu sumber dari tadi terutama dari seafood, daging merah, selenium tadi dari pangan hewani, jamur, ya, kemudian bawang putih. Ya, kalau di Jogja itu ada restoran serba jamur ya, tentunya perlu biaya tersendiri. Tapi kalau enggak ya masa di jamur segar di pasar ditumis atau di cara dikukus juga enak gitu ya, karena di dalam jamur itu ada glutamat yang juga rasanya enak. Ada koper, magnesium, ada zat besi. Intinya sebenarnya dengan kita banyak makan pangan hewani, sayur dan buah, maka kebutuhan akan vitamin mineral ini terpenuhi. Samping itu juga ada berbagai buku dan komponen herbal ya. Termasuk kalau di Jogja ya, apa itu namanya minuman secang ya, yang banyak komponen herbal, ada kayu merah dan macam-macam di dalamnya, termasuk kalau nggak salah ada jahe sama itu ya, clove itu apa? Ya untuk rokok, clove. Ya, bahasa Inggrisnya clove, bahasa Indonesia cengkeh, ya, dan lain sebagainya. Yang bisa melalui makanan, bisa melalui minuman. Nah itu kalau di orang Sumatera kan jago buat gulai ya. Gulai itu udah ada puluhan jenis bumbu ada di dalam. Adanya kunyit, jahe, kayu manis, ada pala, ada merica dan sebagainya, bahkan termasuk tadi cengkeh yang kaya potensial antioksidan. Ya, buat yang tinggal di daerah pantai yang dekat dengan rumput laut juga, itu rumput laut terkenal dengan anti-inflamatorinya, juga meningkatkan imunitas yang mempunyai peran anti-inflamasi, karena di dalamnya juga banyak komposisi asam amino yang bagus, asam lemaknya juga, untuk sumber omega 3, kemudian vitamin mineralnya juga bagus. Oke, itu tadi soal zat gizi dan pangan, yang mana yang menurunkan, yang mana meningkatkan imunitas. Sekarang kita masuk pada bagian kedua. Berapa menit lagi saya?
Gaya hidup untuk yang mempengaruhi imunitas. Gaya hidup ini bisa yang juga menurunkan imunitas, bisa meningkatkan imunitas. Di Asosiasi Psikologi ya dunia yang menulis di psychomind.com web membuat kata-kata mutiara sederhana seperti yang mudah dipahami. The cells in your body react to everything that you mind say. Jadi sel-sel tubuh kita itu bereaksi ya kepada sesuai dengan apa yang kita pikirkan, apa yang kita pikirin. Ya. Kalau kita berpikir negatif, maka dia akan juga sel-sel kita bekerja negatif dan akan merusak sistem imun kita. Nah, kalau kita coba bagaimana mind kita kan sangat tergantung juga sama perasaan kita ya. Jadi, pikiran dan perasaan ini harus dikelola. Yang seringkali dibagi dua ya. Ada positive emotion, positive thinking, ada negative emotion sama negative thinking. Nah, beda dengan zat gizi. Kalau zat gizi tadi kan kita harus beli ya, harus beli makanan, kita makan ya. Harus beli sayur, beli buah, beli lauk pauk, ya, beli minuman, itu perlu modal, perlu pengeluaran. Kalau yang ini itu nggak perlu modal, nggak perlu pengeluaran, Anda nggak punya uang juga bisa. Bagaimana Anda salah satu bagian meningkatkan imunitas. Jadi di komponen gaya hidup yang saya bicarakan ini tidak selalu harus dengan uang. Ya. Jadi Anda bisa berpikir positif, perasaan positif, bahkan Anda dapat pahala dengan cara berdoa, dengan cara baca Al-Quran, itu Anda bisa menimbulkan positive emotion dan positive thinking. Terus dengan positive thinking Anda itu dapat pahala. Kalau tadi dengan membaca Al-Quran, dengan cara berdoa. Dan dengan kalau tadi Anda memenuhi kebutuhan vitamin D, Anda itu harus mengeluarkan uang. Enggak. Di mana Anda dapat vitamin D? Kecuali dikasih orang. Makanan-makanan pangan sumber vitamin D misalnya. Jadi mulai dari yang simple ya, tanpa belanja, tanpa mengeluarkan uang. Bagaimana mewujudkan perasaan positif, pikiran positif. Kemudian satu lagi tidur, Anda tidak perlu bayar tidur kan. Ya kan? Beda dengan kalau tadi makan lauk pauk untuk mendapatkan asam lambung yang bagus, Anda harus mengeluarkan uang. Kalau Anda tidur itu nggak perlu uang kan. Nah, ini penelitian review yang terbaru juga dipublikasi akhir tahun lalu 2019 oleh Pak Sadowski dan kawan-kawannya bahwa kalau kita sering kekurangan tidur itu menurunkan imunitas. Sebaliknya juga kebanyakan tidur ya 20 jam sehari. Kalau kurang tadi di bawah 6 jam tergantung usia. Kalau usia anak-anak muda ya di bawah 7 jam. Itu cut-off point dikatakan prevensi dan terjadi berkali-kali ya. Itu menyebabkan gangguan secara kronik ya, dan menyebabkan inflamasi. Pun levelnya inflamasi level rendah kalau terus menerus ya akan berisiko penyakit yang juga menurunkan imunitas. Jadi ini penelitian yang menunjukkan kalau kita tidak mengalokasikan waktu untuk istirahat yang cukup, maka kita akan mengalami gangguan imun, kemudian akan menghasilkan kalau kita terinfeksi, ya mengalami infeksi yang menjadi parah dan lama. Kemudian olahraga atau bergerak, ini juga nggak perlu uang. Ya kalau Anda bergerak, emang Anda harus bayar. Jadi mumpung sekarang ya bergerak itu gratis, tidur itu gratis, ya senyum, berpikir positif itu gratis, ya kenapa nggak Anda mulai dari yang cara-cara sederhana untuk meningkatkan imunitas, ya. Ya Anda sambil meskipun work from home, Anda bisa skipping, ya, Anda bisa berjalan cepat. Jadi
Yang meningkatkan imunitas itu bukan jalan santai tapi jalan cepat. Tapi tidak juga maraton. Kalau maraton menurunkan imunitas. Sesuatu yang terlalu berlebihan itu mengurangi imunitas. Tuhan sudah menciptakan ya, mengajarkan dengan cara bagaimana ibadah. Setiap ibadah kita ini sebenarnya keteladanan untuk mengelola imunitas. Sholat ya, itu mengajar kita berpikir positif. Sholat mengajar kita supaya pikiran kita tenang, emosi kita tenang. Ya, sholat membuat kita juga kalau orang di India bilangnya beryoga, ya, menangkan pikiran. Nah itu bagian dari meningkatkan imunitas. Haji diajari bagaimana sa'i, bagaimana tawaf, itu jalan cepat. Ya. Nah, jalan cepat itu yang ternyata meningkatkan imunitas. Ada di dalam nilai agama diajarkan. Hanya kita kadang-kadang anggap agama ya agama, bahwa itu ada sisi positif yang diajarkan Tuhan sebenarnya kepada kita. Ya, jadi kalau Anda yang pernah umroh, pernah haji, kan tahu bagaimana cara tawaf yang benar, bahwa memang orang lagi padat, jadi nggak bisa jalan cepat. Kan ketika sa'i itu ya jalan, kemudian ada berlari kecil, kemudian jalan lagi. Jadi bukti-bukti ini sudah membuktikan. Jadi kalau gerakan tadi terlalu sedikit, aktivitas fisik tadi terlalu sedikit, itu merusak kesehatan. Kalau berlebihan, overload, juga merusak kesehatan. Jadi buatlah yang sedang-sedang saja aktivitas fisik. Ya, masa sih push up nggak bisa, atau secara ini cycling tanpa sepeda kan bisa ngadep ke atas bangun tidur. Kakinya dibuat seperti cycling, seperti orang bersepeda. Bisa juga membuat gerakan plank, ya, menahan otot tertentu. Dan juga skipping gitu kan, skipping 100 kali atau 50 kali sesuai kemampuannya, agar itu rutin. Kemudian kalau ruang tamunya hanya 4 kali 4 meter, ya muter 50 kali di ruang tamu, 100 kali di ruang tamu, ya sudah bagian dari upaya tadi. Meskipun idealnya 1000 langkah, tapi itu kan 1 hari, 10.000 langkah. Ya, jadi bukti-bukti terkini review tahun 2019 banyak sekali manfaat dari exercise, aktivitas fisik tadi terhadap imunitas, terhadap hormon, terhadap kebugaran udah lama dari dulu ya. Untuk otot juga udah lama dari dulu. Ya. Jadi ini lagi-lagi tambahan terhadap tidur tadi ya. Jadi hasil dari review ini kaitannya pentingnya kita tidur yang cukup ya untuk meningkatkan imunitas. Imun respon tadi terbukti salah satunya bisa diperbaiki dengan adanya tidur yang cukup dan nyenyak. Ya, sekitar buat anak-anak muda 8 jam, buat orang di atas 60 tahun ya 6-7 jam, 6 jam. Buat anak-anak ya kalau dia balita bisa jadi 14 jam tidur, 14 jam. Jadi ini suatu review yang dari ratusan jurnal saya ringkas jadi satu lembar ini. Berbagai zat gizi tadi yang diperlukan, kemudian ada lagi faktor lingkungan ya, kualitas udara, kemudian juga kita jangan sampai juga makan makanan yang tercemar dengan logam berat, arsen, merkuri dan sebagainya. Ya, memilih ikan juga, supaya ikan yang tidak berformalin karena asinnya atau ikan segarnya. Kecerdasan kita untuk memilih jenis-jenis makanan supaya jangan yang ada cemaran, terutama logam berat dan juga bahan kimia berbahaya. Kemudian pentingnya yang sebelah kanan ini, di samping tadi olahraga, mengendalikan stres, ya, juga bagaimana memiliki hubungan sosial, karena itu akan menentukan pikiran-pikiran positif tadi. Kemudian probiotik tadi ya, dan jangan antibiotik yang dimakan, karena itu akan mematikan probiotik kita. Ketika dapat resep dari dokter, perlu ditanya, dok ini ada antibiotik ya, bisa diganti yang lain nggak selain antibiotik.
Kalau terpaksa ya Pak boleh buat. Setelah itu nanti perlu meningkatkan asupan berbagai makanan fermentasi dan susu yang mengandung probiotik. Kemudian juga kalau orang kena kanker, dia kan ada radiasi terapi, itu juga bisa menumbuhkan imunitas. Oke, jadi tips sederhana dalam meningkatkan imunitas ada 10 menurut saya dari berbagai kajian yang saya review. Tips saya yang terakhir, pertama tingkatkan gizi lauk pauk dan karbohidrat berserat. Ya, tingkatkan sayur dan buah, jaga berat badan normal karena gemuk tadi berarti banyak lemak, inflamasi, jadi semakin meningkat kalau gemuk. Kemudian juga akan berisiko mudah diserang patogen termasuk virus yang jahat. Batasi gula garam dan lemak jenuh dan lemak trans, minum air yang cukup, ya bukan alkohol, tidur dan istirahat, ya kemudian olahraga, aktivitas fisik 30 menit sehari, ya berjalan cepat itu terbukti meningkatkan imunitas. Tidak merokok, ya mahasiswa yang merokok ya supaya bisa merubah mindsetnya dan perilakunya supaya sehat, upayakan tidak minum antibiotik, terapkan protokol kesehatan sesuai dengan ya ada paling nggak 3 ya, jaga jarak, pakai masker, jaga kebersihan. Apa tanda kalau orang imunitasnya lagi turun atau bermasalah? Sering merasa lelah, ya, sering stres, sering kembung, perut tak nyaman, sering flu atau demam, kulit luka, lambat sembuh. Kalau beberapa gejala ini dialami, sebaiknya konsul aja ke dokter ya, siapa tahu imunitasnya lagi down. Saya sampai pada kesimpulan bahwa banyak hal yang mempengaruhi sistem imunitas tubuh, terutama faktor gizi dan pangan. Selain itu juga ada faktor gaya hidup ya, gaya hidup sehat ya untuk meningkatkan imunitas tubuh. Jadi rajin bergerak, rajin untuk jalan cepat itu salah satu yang penting. Samping kalau mau skipping di rumah karena nggak mau keluar. Kelebihan gula garam lemak jenuh dan trans serta kelebihan olahraga itu berisiko menurunkan imunitas. Sekian, terima kasih. Silakan Ibu moderator untuk tanya jawab. Oke. Terima kasih kepada Prof. Dr. Hardinsyah MS atas pemaparan materinya yang sangat bermanfaat sekali dan sangat menarik sekali, terutama untuk adik-adik para dahlan muda yang masih semester 1 di gizi ini. Untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kepada panitia, mohon ditampilkan pertanyaannya. Oke, ini ada dari Rahma. Prodi Gizi, izin bertanya Prof, terkait salah satu gejala COVID adalah gangguan pencernaan, misalnya adalah diare. Apakah dengan rutin mengkonsumsi minuman probiotik akan membantu mencegah dari infeksi corona? Dan apakah aman jika kita mengkonsumsi minuman tersebut secara rutin dalam jangka waktu yang panjang? Untuk pertanyaannya bisa langsung dijawab kepada Prof. Hardinsyah. Baik, ya diare kalau itu disebabkan oleh patogen, kemudian kita minum probiotik atau mengandung jumlah bakteri baik, ya diarenya bisa cepat recovery, ya. Tapi kalau diarenya bukan karena bakteri jahat, ya nggak mungkin karena diare itu kan bisa disebabkan oleh macam-macam. Ya. Orang laktos intoleran juga bisa diare, orang alergi juga bisa diare. Tapi kalau diarenya karena bakteri, karena probiotik tadi kan bakteri baik, dia akan menyingkirkan bakteri jahat atau mempercepat pemulihan di permukaan mukosa usus. Ya, jadi kalau kita udah terserang, itu paling dia mempercepat penyembuhan, bukan lagi
peran, karena kan dia tidak menyerang di probiotik ini, bermainnya di usus bukan bermain di paru ya. Jadi bahwa dia nanti meningkatkan penggunaan penyerapan zat gizi, bahwa dia nanti membangun komunikasi dengan sel-sel imunitas, iya, tapi bukan berarti akan menghentikan kerjanya si virus, karena itu lagi-lagi mencegah lebih baik dari mengobati. Dan kalau udah mengobati, peran makanan itu bukan obat, dia mendampingi pengobatan, mempercepat penyembuhan, mempersingkat pertemuan antara patogen dengan sel imunitas tadi, sehingga inflamasi cepat reda. Oke, baik. Terima kasih Prof atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Giva Ayuda Gizi B, izin bertanya Prof, untuk orang yang bekerja di TPS atau pemulung itu imunitasnya baik, padahal kan mereka bekerja di tempat yang kotor dan banyak bakteri dan virus. Bagaimana tanggapan Prof mengenai hal tersebut, Prof? Ya, antar orang tentunya memiliki mikroba yang bisa berbeda karena lingkungannya, karena makanan dan interaksinya. Semakin orang terbiasa dengan bakteri yang buat orang lain itu adalah patogen, tentunya dia udah adaptif gitu ya. Sama aja buat orang yang sudah biasa kumuh, pasti dia lebih tahan dibanding orang yang nggak biasa kumuh, tahu-tahu kumuh ya. Jadi ada proses adaptasi yang berlangsung di sana. Tapi ketika patogennya begitu banyak, dia pasti akan hancur juga imunitasnya. Oke. Baik. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya dari Maharani Suhira dari GCB. Assalamualaikum Prof, izin bertanya, apakah stres bisa menurunkan imunitas dan bagaimana cara untuk mengatasinya? Ya, stres salah satu faktor tadi saya katakan itu kan stres itu adanya gejolak dari gejolak tekanan darah sebagai refleksi dari adanya gejolak pikiran, gejolak perasaan. Ya. Perasaan kita bergejolak, maka berbagai jaringan, khususnya tadi salah satunya adalah tekanan darah di tubuh kita, itu bergejolak. Dan gejolak itu dalam banyak penelitian, bahkan sampai pada meta-analisis, itu mempengaruhi kerja dari imunitas kita. Jadi jalurnya bisa melalui imbalance hormonal. Jadi kalau kita stres, kortisol kita meningkat, hormon kita jadi nggak seimbang, maka hormonal ini akan mempengaruhi kerja dari imunitas kita juga. Oke, terima kasih Prof atas jawabannya. Ini mungkin masih banyak Prof pertanyaannya. Waktunya, oke, kita masih ada 10 menit Prof. Ini dari Firda Puspitasari Gizi A, izin bertanya Prof, bisakah imunitas orang yang autoimun itu kembali, dan adakah makanan tertentu yang bisa mengembalikan imunitasnya? Ya tergantung penyebabnya. Kalau dia penyebabnya genetik, ya sangat sulit sekali. Meskipun sekarang sudah ada teori sel punca ya, mungkin harus melalui teori sel punca, pendekatan sel punca, konsul aja ke dokternya. Kemudian sekarang juga ada sistem pengguntingan DNA, apakah dengan pengguntingan DNA sudah bisa kalau dia genetik. Kalau dia tidak genetik, ya tentunya perlu waktu panjang ya untuk menyempurnakan atau memperbaikinya. Untuk pertanyaan selanjutnya. Baik, terima kasih Prof. Pertanyaan selanjutnya dari Hesti Hosifah Gizi. Prof, saya ingin bertanya, apakah pengolahan pangan yang kurang tepat dapat mempengaruhi zat gizi yang terkandung di dalamnya?
dan kebermanfaatannya terhadap imunitas itu bagaimana, Prof? Ya, jadi kalau kita bicara vitamin C saja, kalau di atas suhu 100 air mendidih itu sudah bisa hampir 30-50% hilang ya. Kalau di sayur, karena itu cara memasak sayur itu jangan terlalu matang. Bahkan kalau dia ditumis stir fry lebih cepat karena hanya dalam waktu 2 menit sudah selesai gitu ya bumbunya di dulu. Jadi ada zat gizi tertentu yang memang dia sensitif panas, termasuk tadi salah satunya vitamin C, kemudian berbagai vitamin B juga sensitif akan panas. Baik. Terima kasih atas jawabannya, Prof. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Anissa Gizi, izin bertanya, Prof, pada saat kapan sebaiknya kita mengkonsumsi suplementasi mikronutrien untuk meningkatkan imunitas? Mungkin maksudnya dari masing-masing mikronutrien itu kapan kita mengkonsumsinya, mungkin seperti itu, Prof. Ya, pertama tentunya ketika kita nggak bisa memenuhi dari makanan dan minuman. Jadi hanya diri Anda yang bisa tahu ketika Anda sakit gigi, ketika Anda ada gangguan nafsu makan yang dahsyat sehingga nggak bisa makanan tadi separuh pun nggak bisa masuk dari yang biasanya, ya mau tidak mau Anda memerlukan suplemen. Tapi selagi Anda bisa makan dan minum, karena kuncinya ya bagaimana selera makan tadi dijaga, maka nggak perlu itu selagi Anda sanggup membeli makanan ya yang beragam menurut gizi seimbang tadi. Oke, baik. Terima kasih. Atau Anda berada di daerah terpencil ya, bagi di dalam perjalanan di daerah terpencil nggak ada makanan yang lengkap bergizi, hanya ada snack-snack saja, ya saatnya perlu suplemen. Ya, baik, terima kasih Prof atas jawabannya. Ini ada pertanyaan lagi dari Karissa Gizi. Izin bertanya, Prof, untuk menjaga kesehatan agar terhindar dari penyakit dibutuhkan gizi yang baik. Tetapi bagaimana memenuhi gizi yang baik dan seimbang pada masyarakat yang memiliki ekonomi rendah, di mana biasanya di tempat tersebut kebersihannya juga sangat minim, serta ketersediaan makanan juga terbatas. Ya, sebenarnya Tuhan Maha Adil, hanya manusia kurang menggunakan kecerdasannya. Ya, katakan di daerah pedesaan terpencil sana, ya jauh dari laut, tapi Tuhan menciptakan ada belut di sana. Ya. Belut ya hampir sama kandungan omega 3-nya dengan ikan salmon misalnya, atau dengan ikan lemuru ya yang orang harus dari laut misalnya. Begitu juga ada siput-siput kecil, ada serangga, ada ulat ya, yang semua itu gizinya luar biasa lagi halal. Jadi hanya kecerdasan manusia perlu diasah ya, beradaptasi, dan dia perlu diajarkan tentang itu. Kalau dia hanya menerima saja, miskin ya miskin, nggak mau belajar, nggak mau bergerak, nggak mau berubah. Tuhan tidak akan merubah nasib satu bangsa kalau bangsa itu nggak mau merubah gitu kan. Dan itu harus dipercaya semua mahasiswa Madala. Itu nilai-nilai yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, sehingga kita yakin nasib kamu tuh nggak akan berubah kalau kamu nggak mau merubahnya. Dan kamu juga diminta untuk berdoa dan berusaha. Terima kasih. Terima kasih Prof untuk pertanyaan selanjutnya. Ini masih tersisa 3 pertanyaan mungkin Prof. Dari Fauziah Anggraini dari Gizi A. Assalamualaikum Prof, ingin bertanya, ketika seseorang sudah menjalani operasi berat, apakah ada perbedaan terkait imunitas pra dan pasca operasi? Karena Fauziah Anggraini ini pernah mendengar statement orang yang sudah pernah operasi seperti barang yang rusak. Bagaimana pendapat Prof mengenai hal tersebut? Apakah hal tersebut benar atau salah? Ya tergantung keimanannya. Orang yang dioperasi tadi nggak punya keimanan pasti stres. Stres itu bisa mendowngrade sampai 50% imunitas, 30%, 50% imunitas. Stres berat dan kronik.
Tapi kalau orang tadi penuh dengan keimanan, itulah jalan, mau nanti meninggal apa enggak, gagal apa sukses itu operasi, biasa-biasa saja. Tapi bagus imunitasnya, apalagi dia setelah itu bisa mengikuti makan minum dengan cara entah itu dengan tube feeding atau dan lain sebagainya. Jadi pikiran itu pertama dan perasaan itu menentukan sekali. Di dalam dunia gizi kan orang kalau stres itu perlu ditambah kebutuhan zat gizinya sampai 10-20%. Ya. Jadi tergantung tadi, nah dia menghadapi cobaan operasi tadi. Sama orang melahirkan juga, kalau wanita hamil stres melahirkan ya tambah meningkat kebutuhan gizinya, tambah bahaya. Jadi sebenarnya tidak ada perbedaan sebenarnya ya, Prof, dari proses ketika dia setelah operasi maupun sebelum, sebenarnya imunitasnya sama begitu ya, Prof? Ya, tergantung pikirannya tadi, stres apa tidak. Kalau stres ya pasti tambah imunitasnya rendah setelah dia. Ya. Berarti dari faktor orangnya sendiri ya, Prof ya, bisa memanajemen stres ataukah tidak seperti itu? Ya sama dengan firman Tuhan kan. Nggak akan mungkin merubah kamu kalau kamu nggak berubah. Itu tergantung semua ini tadi, perilaku makan sehat, hidup sehat, itu semua tergantung masing-masing. Ya, Prof. Baik, terima kasih Prof. Ini ada pertanyaan lagi dari Muhammad Dimas Permadi dari Prodi Gizi. Izin bertanya Prof, apakah minuman infused water apakah bisa meningkatkan imunitas dan apakah bagus untuk kesehatan? Sedangkan para dokter tidak ada yang menyarankan itu. Bagaimana menurut Prof? Ya, infused water itu sebenarnya bagaimana kita minum dengan cita rasa yang berbeda. Jadi itu kan tidak kita makan potongan buahnya, kecuali kamu makan potongan buahnya. Kita tidak makan potongan sayur yang ada di dalam. Jadi relatif yang terlarut itu kecil banget, ya nggak akan berefek lah pada sampai 10% AKG itu nggak akan, kebutuhan gizi nggak akan mungkin. Jadi itu sebenarnya cara bagaimana orang bisa minum yang bosan dengan air putih, sehingga cita rasanya, karena dia nggak suka kopi, barangkali nggak suka teh, jadi cita rasanya dibuat cita rasa buah, potong buah tadi. Itu juga harus ya buahnya yang berkulitnya tadi dicuci dengan baik karena banyak residu pestisida di kulit buah. Kalau nggak dicuci dengan baik, bukannya tambah segar, tapi justru kita bisa keracunan karena banyak pestisida terlalu di kulit buah tadi nggak dibersihkan. Ya, jadi bukan tujuannya untuk mengobati, bukan juga tujuannya untuk menambah zat gizi infused water tadi. Itu lebih the art to consume karena cita rasanya, flavornya jadi menggugah selera minum gitu. Kenapa dokter nggak menganjurkan? Kayak dokter itu kan mengobatinya dengan obat, bukan dengan makan minum, bahwa nanti dia minta ahli gizi, dietitian ataupun nutrisionis untuk membantu percepatan sembuhnya ini mengatur makanan, ya. Jadi mengatur makanan minum itu bukan dokter. Jadi jangan berharap dokter menganjurkan makanan dan minum. Oke, terima kasih Prof. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah masih ada panitia pertanyaan selanjutnya? Oke, yang terakhir ini dari Nurul Maela dari Gizi A. Assalamualaikum Prof, izin bertanya, apakah benar makan buah setelah makan nasi bisa menyebabkan kanker? Ya, jadi makan buah itu ada banyak versi tergantung kondisi dan kebutuhan kita. Bisa makan buah tadi sebelum makan, bisa makan buah setelah makan. Bahkan tergantung buahnya. Kalau buahnya tadi buah tomat, ketika makan kita juga makan tomat ya. Kalau tomatnya tadi bagian dari sayuran tadi. Jadi tidak ada bukti kalau ditanya kaitannya dengan kanker. Justru asupan sayur dan buah yang cukup itu turut mencegah terjadinya
kanker. Ya, jadi kenapa orang makan buah lebih dulu sebelum makan? Itu biasanya orang yang sudah berumur di mana lambungnya itu lebih asam. Kalau anak-anak muda lambungnya itu masih bagus gitu ya. Nah, kalau lambungnya terlalu asam yang dicirikan orang itu pernah sakit MAS atau sampai tukar lambung, itu dianjurkan supaya dia minum dan makan yang pH-nya relatif lebih tinggi. Kita tahu bahwa minuman ini kan pH-nya sekitar 6,8 ya. Kemudian sayur dan buah ini pH-nya ada 6,8 sampai 7,5. Jadi sementara ketika orang tadi ada gangguan MAS bisa jadi 2,53 pH-nya. Jadi dia angkat dulu sedikit pH lambungnya baru masuk makan yang lain dengan jeda dulu. Gitu. Kalau kondisi lambungnya biasa-biasa saja, ya terserah mau sebelum makan, mau setelah makan, mau di break dulu makannya, makan buah, kemudian baru lanjut lagi, terserah. Bahwa ada etika, ya lain lagi. Ada etika, harus makan itu duduk, berdoa, ambil dulu makanan pokok, ditambah dengan lauk, tambah sayur, minum, berhenti, baru makan buah. Itu kan etika. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Prof. Oh, ternyata masih ada satu lagi, Prof. Mohon maaf. Ini dari Nabil Salsabila, Gizi A. Izin bertanya, Prof, orang normal jika makan makanan yang kotor atau yang kurang sehat, pasti selalu sakit. Baik sakit perut atau yang lainnya. Tapi kenapa orang dengan gangguan mental yang makannya seadanya, bahkan bekas makan orang yang di tempat sampah, tapi mereka tetap sehat dan sepertinya tidak merasakan sakit. Ini sebenarnya pertanyaannya mirip dengan yang tadi ya, Prof ya. Ya, jadi sebenarnya bukan gangguan mentalnya, dia udah terbiasa dengan hal-hal yang jorok tadi. Sehingga jumlah bakteri yang memang jahat itu tidak adaptif di dalam tubuhnya. Dan belum tentu juga kalau dia diperiksa kesehatannya dia tuh sehat. Nyatanya mentalnya udah terganggu, bisa jadi secara biokimia juga nggak sehat. Kita saja lihat dia masih duduk, masih berdiri, masih berjalan, masih makan. Ya. Baik, terima kasih Prof. Mohon maaf untuk pertanyaan selanjutnya kami tidak bisa. Masih ada satu lagi Prof. Mohon maaf. Ini yang terakhir dari Narti dari Gizi, izin bertanya terkait pro dan kontra konsumsi lemon. Banyak booming di media sosial konsumsi lemon pada pagi hari dalam kondisi perut kosong dapat menyembuhkan gastritis maupun GERD. Mohon pencerahannya Prof, karena menurut saya bertolak belakang dengan konsep diet dalam ilmu gizi. Ya gini, semua buah segar itu pH-nya itu di atas 7. Mau asam buahnya, mau manis, itu biasanya di atas 7, semua buah segar. Tapi buah yang tidak segar, apalagi jus yang dibiarkan sudah mengalami perubahan, bahkan terfermentasi, itu akan pH-nya jadi rendah. Ketika mengalami GERD atau tadi katakanlah keasaman lambungnya tadi tinggi, maka perlu makanan yang dengan pH lebih tinggi, kan begitu. Jadi lemon kalau dia segar, tidak pakai gula, ya kalau ditambah gula pasti turun pH-nya. Dia pasti pH-nya tinggi. Ya. Semua buah segar itu pH-nya tinggi, sama dengan susu. Susu segar itu pH-nya tinggi. Jadi nggak perlu kamu nyari-nyari minuman yang ber-pH tinggi yang mahal-mahal itu. Lalu selagi kamu makan buah segar, sayur segar itu pH-nya tinggi. Sama juga dengan kalau kamu minum air kelapa, itu pH-nya tinggi. Ya. Air tawar yang pH tinggi hanya zam-zam. Gitu kan. Ya, jadi diperlukan jenis makanan minuman, termasuk kalau dalam konteks lemon tadi. Saya nggak tahu cara menyiapkannya. Kalau lemon tadi dipersiapkannya nggak segera diminum, buahnya tidak segar, maka bisa jadi nggak bermanfaat karena pH-nya tidak tinggi. Apalagi kalau ditambah gula. Jadi kalau selagi itu langsung di buah segar, diperes langsung diminum, cek aja. Kamu bisa cek di lab pH-nya. Tadi pH-nya tadi tinggi,
itu bermanfaat. Baik. Baik, terima kasih Prof atas jawaban-jawaban yang telah diberikan. Semoga adik-adik kami, para dahlan muda ini, nantinya mampu mengamalkan ilmu yang telah Prof berikan, dan semoga dapat menjadi ahli gizi ke depannya yang kompeten di bidangnya. Oke, sebelum saya akhiri, mungkin akan diadakan sesi foto bersama. Dimohon untuk on kamera kepada para peserta Zoom. Kita bisa foto bersama dengan Prof Hardinsyah. Saya izin buka masker sebentar. Oke, kepada panitia bisa dimulai. Silahkan open cam terlebih dahulu buat teman-teman. Saya akan mengambil 7 kali. Baik, yang pertama saya hitung. 1, 2, 3. Oke, lagi ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ini yang terakhir ya. 1, 2, 3. Baik, sudah. Terima kasih. Terima kasih kepada para peserta dan juga kepada Prof Hardinsyah. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya telah membagi ilmunya kepada kami dan juga kepada para dahlan muda khususnya. Terima kasih Prof, dan mohon maaf apabila dalam acara kali ini saya selaku moderator dan juga selaku MC mewakili para panitia di webinar kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kepada Prof dan juga kepada para peserta sekalian. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bapak pamit ya, mohon maaf, terima kasih. Ya, terima kasih Prof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.